Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Dafiq Irawan, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Banyuwangi. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang modul 3.1 yaitu demonstrasi kontekstual hasil analisis wawancara kepala sekolah. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan khusus pada video kali ini adalah calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah lingkungan lain. Topik bahasan kali ini di mana di dalam LMS terdapat daftar tugas atau checklist refleksi wawancara, di mana di sini ada 6 poin dan kesemuanya memiliki kategori ada. Untuk hasil analisis wawancara kepala sekolah di sini kami mengambil sampel 2 orang kepala sekolah. Yang pertama yaitu Ibu Woro Artining Tias SPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Benmor 1 Atap yang merupakan Kepala Sekolah SMP Negeri saya sendiri. Yang kedua ada Bapak Sabto Orbayani SPD MPD yang merupakan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Gambira. Hal-hal yang menarik yang muncul dari wawancara pengambilan keputusan antara lain ada 3 hal. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan mengambil keputusan dengan berdiskusi dengan warga sekolah atau stakeholder. Yang kedua, meminimalisir dampak negatif yang muncul akibat permasalahan dilema etika. Dan yang ketiga adalah pengambilan keputusan dilakukan secara objektif dan adil. Hal-hal yang menarik yang muncul dari wawancara pengambilan keputusan antara lain, yang pertama, keduanya telah menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan. Hanya saja, belum semua dilakukan. Perlu adanya eksplorasi kembali atas investigasi, optima, dilema, dan refleksi masing-masing kepala sekolah memiliki karakteristik yang berbeda. Antara lain karena latar belakang yang berbeda, serta peserta didik yang berbeda. Hal ini justru berkaya khasanah saya dalam langkah-langkah untuk strategi pengambilan keputusan. Tahap identifikasi secara umum sama, yaitu dari pengumpulan fakta dan pengambilan keputusan setelah menyusun beberapa alternatif atau solusi opsi dilema. Penyelesaian masalah dilakukan secara bertahap, memiliki prosedur tertentu dan telah berdiskusi dengan beberapa pihak. Semuanya kasus yang dimunculkan dalam wawancara adalah masalah kepegawaian, maka semuanya menggunakan prinsip rule-based thinking dalam penyelesaiannya. Perbedaan hasil wawancara dari kedua pemimpin tersebut, pemimpin yang pertama menitik beratkan kepada kolaborasi bersama para wakil kepala sekolah dan warga dan dewan guru, sedangkan kepala sekolah yang kedua menitik beratkan pada peraturan atau rule dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ke depannya akan menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian pengambilan keputusan. Setiap permasalahan akan dianalisa secara runtut untuk menemukan solusi terbaik bagi semua pihak. Kepala sekolah yang pertama mengukur efektivitas dengan melakukan uji benar melawan benar atau uji benar dan salah serta merefleksikannya. Sedangkan yang kedua tercapainya kolaborasi antar pihak. Jika saya menghadapi masalah dilema etika, maka untuk mengambil keputusan dan menguji keputusan tersebut dengan yang pertama, mengonfirmasi masalah dilema etika tersebut, yang kedua melakukan kolaborasi dengan beberapa pihak terkait, yang ketiga menerapkan 9 langkah dalam pembuatan dan pengujian keputusan. Analisa yang pertama, guru tidak izin tidak masuk sekolah atau dilema diperingatkan atau tidak. Sedangkan kepala sekolah yang kedua adanya guru purna tugas sehingga menjadi kekurangan guru, dilema menambah jumlah guru atau tidak. Paradigma yang pertama yang dipakai kepala sekolah yang pertama kebenaran lawan kesetiaan, sedangkan kepala yang kedua adalah jangka pendek lawan jangka panjang. Prinsip yang digunakan, keduanya menggunakan rule based thinking. Sedangkan yang saling bertentangan untuk kepala sekolah yang pertama adalah kedisiplinan lawan loyalitas, sedangkan yang kedua adalah keadilan lawan kemanusiaan. Yang terlibat dalam kasus keduanya itu guru, kepala sekolah, dan fakta yang relevan. Untuk kepala sekolah yang pertama, ada guru yang tidak masuk tanpa memberitahu siswa yang tidak diberi tugas di kelas sehingga menimbulkan kegaduhan. Sedangkan kepala sekolah yang kedua adalah ada guru pensiun, terjadi kekosongan guru, adanya peraturan bahwa sekolah negeri tidak diperkenankan menerima guru secara mandiri. Selanjutnya adalah pengujian benar salah uji legal.
Yang pertama, guru tidak ada pelanggaran hukum, uji regulasi, ada pelanggaran atas kode etik atas kepegawaian. Sedangkan guru kepala sekolah yang kedua adalah tidak ada pelanggaran hukum, uji regulasinya adalah tidak ada pelanggaran atas kode etik kepegawaian. Uji intuisi. Kepala sekolah yang pertama, adanya kepentingan pribadi dari guru yang tidak izin tersebut tetapi tidak dikomunikasikan. Sedangkan yang kedua, adanya kebutuhan jumlah guru yang harus disesuaikan dengan jumlah kelas yang ada. Selanjutnya adalah uji publikasi. Kepala sekolah yang pertama, menimbulkan kegaduhan karena adanya tidak keadilan atas guru yang disiplin. Sedangkan kepala sekolah yang kedua adalah menimbulkan kegaduhan karena adanya penambahan jam atas guru yang disiplin. Uji publikasi. Yang pertama menimbulkan kegaduhan karena adanya ketidakdisiplinan atas guru yang disiplin, sedangkan yang kedua menimbulkan kegaduhan karena adanya penambahan jam atas guru yang tersisa. Investigasi opsi trilema. Kepala sekolah yang pertama pemberian surat peringatan, sedangkan yang kedua menambah jumlah jam pada guru yang tersisa. Selanjutnya adalah buat keputusan. Guru tersebut diberikan peringatan, kepala sekolah yang kedua memberikan jam tambahan kepada guru yang ada sehingga beban mengajar guru yang ada semakin banyak. Lihat keputusan dan refleksi. Untuk kepala sekolah yang pertama, saya merasa perlu adanya sosialisasi undang-undang kepegawaian akan aturan hak dan kewajiban pegawai. Sedangkan kepala sekolah yang kedua, saya merasa perlu regulasi cepat dari dinas terkait tentang adanya kekosongan guru di sekolah tersebut. Terima kasih, itulah tadi video analisa wawancara dengan kepala sekolah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf manakala masih banyak kesalahan dan kekurangan dari banyak hal. Kita jumpa lagi di video menarik selanjutnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.